Enggak. Ya, ini nggak jelas goesku nih. Udah nyala kan? Udah nyala. Cek sound 2. Hey guys, welcome back to 1001 Perspectives of Life. Dan di segmen Girls Talk hari ini kita dapat tamu istimewa. Hai guys. Ini adalah ASTI. Oke. Hey guys, welcome back to 1001 Perspectives of Life. Dan di segmen Girls Talk kita punya tamu istimewa. Hai. Silakan perkenalkan diri. Aku Asti, aku dari BFI juga bareng sama Ajeng, tapi aku dari divisi internal audit. Aku dari unit internal control, bawahan dari Bu Devi Veronica. Halo Bu Devi. Halo. Subscribe ya Bu Devi. Terima Iya. kasih dan Jangan di lupa like. ya Bu Devi ya. Komen juga boleh. Kerja udah berapa lama? Aku kerja udah mau 4 tahun di internal control. 4 tahun ya? Nggak terasa sih. Iya. 4 tahun itu. Iya, ngerasanya tuh kita masih bocil gitu loh. Padahal kita udah lama. Iya, kita udah lama ya di BFI. Iya. Ya benar juga. Sebelum masuk BFI kayak sempat kerja di tempat lain nggak? Iya, aku kerja. Di mana tuh? Kerja di pasar. Serius? Iya. Maksudnya di mana tuh? Gimana kamu jualan gudeg? Enggak. Oh, Aku enggak. jadi kayak kerja di developer propertinya. Oh. Terus perusahaanku tuh yang kayak bangun itu pasar dari nol, terus nanti dibikin kayak gedung bagus, nanti dia yang kayak memasarkan gitu. Oh, aku kira pasar jualan gudeg. bukan jualan pecel ya. Kesukaan kamu ya? Iya. Tahu aja. Aslinya dari mana? Kayak orang tuanya? Mama aku Bogor, tapi aku udah lama tinggal di Jakarta sih. Berarti kamu sendirian dong. Kayak sejak kapan kamu tuh udah hidup sendiri? Aku dari D3 udah mulai sendirian, aku udah mulai kuliah ya. ngekos. Iya. Oh iya, si Asti nih D3 dulu baru S1 ya? Iya bener ya? Terus seingat gue sih S1-nya juga biaya sendiri. Iya gak sih? Alhamdulillah. Luar biasa emang si Asti ini. Kuliah online. Yang iya, sekarang ya? itu zaman sekarang online gitu ya, gue udah ngerasain online dulu. Tapi enak gak sih kalau online dibanding sama D3 pas dulu D3 kan berarti gak online kan? Ada plus minusnya sih kalau online. Kalau plusnya? Plusnya tuh enak, waktunya fleksibel. Aku bisa ngerjain kapan aja tugas gitu kan. Tapi kalau misalnya yang onsite itu kan mesti ke kampus. Kalau aku nggak perlu ke kampus gitu. Oh, iya, Hemat iya. uang juga sih, Hemat transport, Iya, terus transport. kita nggak harus yang jajan-jajan gitu. Tapi minusnya ya nggak bisa ketemu orang. Maksudnya kan kalau Iya. kampus biasa kan kita dapat geng. Tapi kalau online kan udah nggak mikirin geng-geng. Jangan salah, aku punya geng juga. Oh, iya. Jadi kita kumpulan dari tukang-tukang yang ngasih contek. Jangan ditiru teman-teman. Iya, terus jadi kayak kita senasib gitu. Oh, I see. Ngasih contek orang, terus jadinya lo udah ngerjain yang nomor berapa gitu, ini nomor ini gitu, ya udah kasih nggak, ya udah kasih aja gitu. Jadi kayak kita udah rundingan dulu gitu, mau ngasih apa enggak. Luar biasa. Jadi si Asti ini udah hidup sendiri udah lumayan lama. Curang banget, jangan dicontoh. Tolong nih teman-teman. Padahal aku juga dulu suka nyontek. Tapi aku pemberi nyontek. Oh iya. Contek. Berarti kalau misalnya kita sekelas, aku yang nyontek kamu. Aku yang minta contekan. Nanti kamu berunding sama temen-temen. Ajeng dikasih nggak? Iya. Kalau kita males orangnya enggak. Nggak dikasih. Pasti. Aku nggak bisa lulus nanti. Masuk ke topik yang pertama. Oke. Nah, si Asti ini kan udah punya pacar nih, udah punya pasangan. Cuman kan memang Asti dari dulu udah ya gua anggap mandiri lah ya, dari kuliah itu udah sendiri dan kerja di sini juga hidup sendiri. Sekarang udah 4 tahun di BFI. Kenapa sih si Asti ini milih untuk tetap bekerja? Walaupun kayak pasangan udah ada. Misalnya nih, lu sama dia nikah. Lu kebayang nggak sih bakal apakah lu tetap kerja atau lu bakal di rumah aja? Aku tetap kerja. Kenapa milih tetap kerja? Karena biaya hidup mahal. Aku realistis aja. Tapi kan banyak orang di sana yang kita tahu biaya hidup mahal, biaya anak juga mahal.
tapi ya tetap di rumah aja ngurusin anak. Kalau aku hitung-hitung sih untuk sekarang ya, untuk gaji berdua tuh kayaknya nggak memungkinkan untuk kita ada salah satunya di rumah gitu. Jadi tetap aku kerja gitu. Ya sambil aku kayak belajar juga, kayak nyari-nyari kursus apa gitu. Kalau enggak yang gratis-gratis di YouTube kan banyak tuh. Belajar masak gitu, siapa tahu nanti aku bisa jadi wirausaha, aku nggak usah kerja lagi ya kan. Amin. Sama sebenarnya kalau wirausaha sama aja kerja, tapi bukan kerja buat orang. Iya kan, tapi emang lebih enak gitu sih. Misalnya pada suatu hari lo udah nikah, suami lo sebenarnya udah bisa menafkahi, lo tetap bakal lanjut kerja atau lo milih kayak gue di rumah aja deh? Kalau aku sih, kalau udah mencukupi ya ini ya, aku bakal mikir-mikir untuk di rumah sih. Karena tapi dalam tanda kutip ya, aku mau mandiri juga. Jadi kayak aku buka usaha yang aku tadi bilang. Kalau enggak aku belajar apa, kayak sekarang kan lagi zaman-zamannya tuh trading gitu. Iya. Aku lagi belajarin itu sih. Jadi, nah, si Asti itu yang ngajarin gue masalah invest. Jadi dulu gue nggak ngerti namanya reksadana itu apa. Terus habis itu apa sih, bahkan deposit gitu-gitu juga nggak tahu. Gue punya account Genius, dia yang ngajarin. Gue punya account DBS, dia juga yang ngajarin. Terus apa plus minusnya ini itu dia yang ngajarin semuanya. Jadi selain mandiri, dia tuh juga tentang invest, jago banget gitu. Sebenarnya dasarnya tuh gimana sih, kenapa lu minat buat belajar di situ? Karena kita kerja di perusahaan yang 8-5 itu kan udah cukup exhausting. Lu sehari-hari juga pasti ada banyak hal yang bikin lu stres. Terus lu nyampe kosan juga paling capek. Tapi kenapa lu memutuskan untuk gue juga mau belajar selain yang ada di kantor? Pengen dapat income tambahan, itu aja. Emang income lu nggak cukup? Kalau untuk sekarang kayak ya karena itu sih ya, karena pengen aja ya. Iya. Kalau misalnya kita bisa mencukupi lebih, kita bisa dapat lebih, ya kenapa enggak? Betul. Itu berarti awal belajarnya dari mana? Pertama aku tuh boros orangnya ya. Bener-bener boros banget. Aku tuh punya cece sampai over limit. Dulu sempet over limit. Itu kapan? Itu waktu aku kerja di pasar itu. Kan jadi di sana tuh banyak jajanan gitu kan. Aku tuh nggak bisa ngeliat makanan lucu, pasti aku bakalan makan gitu. Terus aku beli. Terus pakai kartu kredit. Iya, kadang aku beli barang juga. Pokoknya boros banget, aku nggak bisa ngatur duit banget gitu kan. Nah, itu juga kayak cece pertama aku. Jadi ya gitu, kayak merasa aku dapat uang tambahan, padahal kan enggak, itu utang. Oh iya benar. Kita nggak kerasa ya, kita pakai aja, ternyata langsung mau bengkak. Terus gimana tuh? Terus akhirnya aku muter-muter pikiran gitu. Gimana caranya aku terbebas dari ini semua gitu kan. Aku kayak uang gaji aku tuh habis gitu-gitu aja buat bayar cicilan kartu kredit gitu. Akhirnya aku masuk BFI. Terus ada atasanku namanya Paroy. subscribe awas kalau enggak nanti kita tag ya Paroy. Nah, Paroy itu yang ngenalin aku reksadana. Terus gimana cara aku mulai gitu. Awalnya kata dia aku gak bakal bisa investasi kalau aku masih ada utang. Jadi bonus pertama aku bayar cicilan kartu kredit semuanya aku. Serius? Iya, habis semua. Kamu bisa share nggak sebenarnya CC-nya ada berapa dan range-nya tuh seberapa bengkak? Dulu awal aku kerja ya, gaji aku 3 juta. Aku bukan di sini. Oke. Terus cece aku limitnya 7 juta. Bayangin aja gimana aku bisa bertahan hidup dengan bayar cece doang gitu kan. Cuman bayar limitnya doang. Terus aku juga bayar kosan. Nah itu bingung banget, pusing banget tuh waktu awal masuk BFI. Terus
bonus pertama, tahun pertama tuh kita nggak dapat bonus kan. Iya. Ya udah aku tahan-tahan gitu kan, terus untungnya dapet THR, ya udah aku lunasin dulu gitu, lunasin sebagian. Nah pas lagi bonus itu aku langsung wah gue dapet dong duit banyak nih, lumayan gitu, buat apa ya. Terus aku mikir-mikir lagi, oh iya harus lunasin dulu utang kita gitu. Jadi akhirnya aku lunasin semuanya. Tahun pertama tuh aku benar-benar nggak beli barang apapun, aku sedih banget. Cuman dapat plusnya utang aku Iya, udah lega lunas. ya. Iya. Terus aku langsung gunting CC aku. Pokoknya bener-bener aku nggak mau pakai itu CC lagi. Digunting coy. Tapi itu udah dinonaktifin dulu kan? Udah. Dan digunting ya biar kita nggak kepikiran pengen telepon lagi buat buka lagi ya. Oh, oke. Oke. Sudah. Ada berapa kartu yang digunting? Ada 4. 4. Iya. Tinggal berapa? Sekarang tinggal 1. Oke. Cuman tinggal BCA. Kok bisa sih? Ada 4 kartu. Iya, ada 4 loh. Ada 4, tapi yang 3 itu nggak begitu aktif sih. Cuman paling kalau misalnya ada beli apa, ada promo, aku baru pakai kayak ke supermarket gitu. Oh. Yang aktif banget nih yang CC. Bank 3 huruf. Semuanya 3 huruf. Iya itu. Kayaknya gue tahu deh. Yang di samping kantor kita ya? Yang sampingnya lagi. Oh. Itu ngeselin banget. Mana aku dapat yang gold lagi kan. Karena kantor lama aku tuh payrollnya pakai bank itu. Oh, I see. Jadi dapat itu limitnya berapa kalau yang itu 7 juta. 2 kali lipat dari gaji aku. Memang kita kasihnya pasti dikasih kayak gitu ya? Tapi kalau yang BCA enggak. Aku memang minta itu sih. Pokoknya nggak mau banyak-banyak, nanti iya, aku takut kejadian lagi. Benar. Kayak apa sih, kayak sampai buta gitu ya, mau lihat apa gitu langsung pengen beli. Terus akhirnya capek gak sih? Iya, capek gak sih ngeliat utang gue segini? Capek. Tapi gimana ceritanya lu bisa diajarin sama Pak Roy? Awalnya apa ya, Pak Roy tuh orangnya suka share Pak Roy. Nah, dia tuh suka share kalau misalnya dia habis training apa, pasti dia ngasih tahu kita gitu. Dia baik banget sih. Ini cara ngatur duit gitu. Terus dia juga ngasih aku kayak ngasih tahu buku yang bagus apa untuk mengatur uang. Terus juga aku diajak seminar online. Terus juga waktu itu yang kita dapat bonus kedua tuh ada balik Wina kan. Balik Wina itu juga bagus itu. Financial advisor, trainingnya bagus. Aku ikut juga. Berarti sebenarnya berawal dari terpuruk ya? Iya, terpuruk terus gara-gara CC membengkak. Dulunya juga bingung gimana caranya itu. Terus akhirnya ya alhamdulillah kita dapet PS itu ya. Iya. Buat lunasin itu, plus ya kalau misalnya lu pengen macem-macem gimana caranya biar nggak membengkak lagi dengan cara yang investasi itu ya. I see. Berarti sekarang lu investnya apa aja tuh? Aku lebih ke reksadana, terus sama ke saham sih, nabung saham. Berarti sekarang megang apa coy? Aku megang 3 huruf? Iya, 3 huruf. Oke. Yang di samping gue juga kok. Samping itu, kan, samping itu lagi. 3. Kan lu yang nyaranin? Iya kan? Ambil gak ya? Udah ambil aja. Terus kamu ngambil, terus aku juga ngambil akhirnya. Iya, lumayan kan? Iya, benar. Terus yang bank sebelah kita tuh katanya mau bagi dividen. Tapi mahal sih aku harganya. nggak punya. Mahal banget dia soalnya. Iya, pas pandemi pun juga masih mahal gitu. Dia belum mau pecah itu soalnya. 20 ribuan ya. Iya, sedih banget aku. Ya udah, pokoknya. Jadi intinya si Asti itu punya pengaruh gede banget. Maksudnya kalau gua nggak kenal Asti, mungkin gua juga nggak tahu reksadana. Mungkin gua nggak ngerti tentang persahaman dan lain-lain. Dan dia tuh bisa ngejelasin dengan detail gitu. Gila, kurang mandiri apa coba? Aduh. Menurutmu bakatmu di mana sih? Kan lu tuh gimana ya? Mungkin nggak sengaja untuk ketemu sama beberapa orang yang bisa ngajarin lu tentang saham, tentang hal-hal berbau dengan ya reksadana juga. Tapi lu ngerasa nggak sih sebenarnya strength lu tuh di situ? Mungkin analisis kah? Mungkin belajar memang terkait sama ekonomi? Aku sebenarnya orangnya pemalas.
dasar pemalas. Jadi aku download. Tapi yang nyontekin loh, pemalas tuh yang nyontekin. Sebenarnya dari kita yang pemalas siapa sih? Jadi aku tuh sekarang lebih suka ke reksadana sih. Karena Soalnya reksadana kita tinggal milih swipe terus reksadana apa aja yang pengen kita tabung gitu kan tiap bulan, nggak usah analisa lagi kan. Kalau misalnya saham kan kita mesti analisa lagi kan. Kalau ini aku enggak sih, aku sekarang lagi lebih milih reksadana. kamu pakai reksadana kan ada pasar uang, obligasi, sama saham. Yang paling untungin saham sih coy. Iya. Aku pakai tiga-tiganya. Oh iya, sama kok. Kita bisa bilang analisis berarti bukan kesukaan lu. Tapi apa menurut lu yang lu sukain, yang kira-kira lu mau perdalam lagi, lu mau belajar lagi, itu apa? Aku masak. Oh iya, masak, benar. Sering banget kan ada di story gitu, Iya. habis ngapain, terus masak bareng gitu. Pernah sih gue diajakin masak tapi nggak jadi ya. Ayo, kapan? Sekarang gantian. Iya, benar. Ikutan IG aku. Yeay, nanti gue masuk di acara masak-masaknya Asti. Tunggu ya, nanti Instagramnya gue juga ada link di bawah, silahkan di-share. Kalau misalnya makanannya nggak enak, tetap dimakan. Berarti lu itu yang lu sukain, itu menurut lu juga lu berbakat. Terus berarti yang tadi lu sempat ceritain juga, ya ada rencana mau itu ya, mau bikin usaha berdasarkan hobi lu itu. Sekarang lu suka bikin apa sih? Aku lebih suka yang asin-asin. Kayak bikin risol gitu, yang kecil-kecil, yang lucu-lucu. Terus juga aku suka juga kayak bikin kue-kue jajanan pasar. Mengingatkan aku pada pasar kantor lama aku. Dulu pas dia jualan pecel. Itu pernah dikasih ke temen nggak? Pernah Coba dijualin nggak? jualin, aku Belum belum ya? sih. Kapan terakhir lu bikin terus lu minta kayak temen untuk enak nggak? Kapan ya? Bulan lalu, sebelum temen aku nikah itu, si itu. Oh iya. Jadi sering masak-masak sama dia, terus bikin jajanan gitu-gitu ya. Aku yang masak sih sebenarnya, terus aku bawa ke kantor, terus aku minta dia cobain. Enak nggak gitu. Keenakan dia dong. Tahu gitu, gue sering turun, nyicip. Ayo main lantai 3. Boleh. Sekarang belum boleh harusnya. Oh iya, nggak boleh sebenarnya. Ada rencana nggak beberapa tahun ke depan, misalnya 2-5 tahun lagi, lu udah mulai kayak gue butuh modal segini, gue pengen bikin ini, terus nanti untungnya bakal segini, lu mau jualin di mana gitu, sempat kepikiran nggak?